warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Anandita dengan NIM 06021282530022 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas Indralaya Angkatan 2025 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Jadi pada video ini saya akan menyampaikan refleksi mengenai bahasa Indonesia di era digital antara kreativitas dan tantangan akademik. Nah, di zaman sekarang ini, hidup kita itu hampir tidak lepas dari layar ponsel. Setiap harinya, jutaan status, postingan, komentar, dan juga pesan singkat bertebaran di dunia maya. Nah, era digital ini yang membawa perubahan besar dalam penggunaan bahasa Indonesia, terutama karena pengaruh media sosial tersebut dan juga pengaruh perkembangan teknologi komunikasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 yang mendefinisikan era digital itu sebagai masa di mana informasi dapat diperoleh dan disebarluaskan dengan cepat serta mudah. Era ini mencerminkan zaman yang mengalami kemajuan teknologi pesat dengan ciri utama berupa akses informasi yang semakin luas dan juga teknologi yang berkembang membawa perubahan signifikan dalam pola hidup manusia, yang mana ini menciptakan realitas baru dalam dunia bisnis, komunikasi, serta juga kehidupan sosial. Namun di balik itu, pernahkah kita bertanya sejauh mana deras digital ini mempengaruhi cara kita berbahasa? Apakah akan muncul kreativitas atau justru ini akan menjadi tantangan dalam akademik? Nah, jadi jawabannya itu di era digital sekarang ini sangat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia, yang mana muncullah kreativitas dalam penggunaan bahasa dan juga muncul tantangan dalam akademiknya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perkembangan digital mendorong munculnya kreativitas berbahasa. Seperti contohnya penggunaan istilah baru, singkatan, emoji, serta gaya bahasa yang lebih santai dan juga komunikatif di dalam media sosial. Kita bisa melihat contohnya anak muda sekarang yaitu menciptakan istilah baru, yang mana contoh istilah itu seperti kata mager yang artinya malas gerak, atau istilah lain tuh bestie atau artinya sahabat, atau juga healing yang artinya berlibur. Nah, istilah-istilah baru ini muncul di dalam media sosial sehingga menyebar luas gitu. Nah, kata-kata itu memberi warna baru dalam percakapan sehari-hari, sehingga membuat komunikasi itu terasa lebih akrab dan juga tidak baku. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa ini bersifat dinamis dan juga terus berkembang mengikuti kebutuhan komunikasi masyarakat di era digital sekarang ini. Nah, tapi di balik itu namun di sisi lainnya kondisi tersebut itu juga menimbulkan tantangan akademik dalam berbahasa, terutama terkait penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa atau tidak baku. Nah, banyak pengguna media sosial ini lebih mengutamakan kecepatan komunikasi daripada ketepatan tata bahasanya, seperti struktur kalimat, tanda baca, dan pilihan kata yang sering diabaikan gitu. Nah, jadi dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris juga ini dapat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar dalam konteks formal ataupun juga dalam konteks akademik. Jadi jika kebiasaan ini terus berlangsung, nah kemampuan generasi muda dalam menulis ataupun juga berkomunikasi secara akademik dapat menurun. Contoh nyata dalam pengalaman akademik, fenomena ini sering terlihat ketika mahasiswa menulis laporan ataupun juga menulis tugas. Misalnya, sebagian mahasiswa ini masih menggunakan bahasa yang tidak formal, seperti penggunaan bahasa dalam media sosial. Nah, seperti menggunakan singkatan kata yang hanya disingkat dengan YG, atau kata karena disingkat KRN, juga campuran bahasa Inggris seperti literally, basically, ataupun juga penggunaan gaya bahasa percakapan seperti di media sosial. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan berbahasa di ruang digital itu dapat mempengaruhi cara menulis dalam konteks akademis. Kita dapat melihat contoh lainnya seperti mahasiswa membuat presentasi atau diskusi di kelas. Nah, banyak mahasiswa yang menggunakan istilah digital atau bahasa yang digunakan dalam digital seperti kalimat
kita perlu update data dulu, atau kalimat kontennya harus lebih menarik, Besti. Nah, kalimat itu walaupun mudah dipahami, tetapi penggunaan istilah tersebut terkadang tidak mengikuti padanan kata dalam bahasa Indonesia yang baku atau seperti pembaruan ataupun juga isinya. Nah, di sisi lain, fenomena ini berkaitan erat dengan konsep pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Nah, dalam pembelajaran, siswa ini diajarkan penggunaan bahasa yang baik dan juga benar sesuai dengan aturan tata bahasa, ejaan, serta pilihan kata yang tepat. Nah, oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia ini perlu mengajarkan siswa ini untuk mampu membedakan penggunaan bahasa dalam konteks informal ataupun di media sosial dan juga dalam konteks formal dalam situasi akademik. Nah, guru atau dosen juga dapat memanfaatkan media digital sebagai sarana pembelajaran untuk siswanya, misalnya dengan menganalisis bahasa yang digunakan di media sosial, lalu menyuruh siswa untuk membandingkannya dengan bahasa baku. Nah, dengan cara itu siswa ini tetap dapat mengembangkan kreativitas berbahasa di era digital tanpa mengabaikan kemampuan akademik dalam penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaannya gitu. Nah, intinya yang kita hadapi sekarang ini bukanlah memilih antara bahasa gaul atau juga bahasa baku, tetapi kita mampu melainkan bagaimana kita dapat menempatkan keduanya ini pada konteks yang tepat gitu. Nah, contohnya bahasa gaul ini bisa menjadi jembatan kedekatan dalam komunikasi santai, dan juga sementara itu bahasa baku adalah penopang kredibilitas dalam situasi formal. Jadi keduanya ini tidak harus saling meniadakan gitu. Jadi seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, begitupun juga dengan ini, di mana situasi berada, di situ bahasa disesuaikan. Jadi mungkin itu saja materi atau refleksi dari saya mengenai bahasa Indonesia di era digital, antara kreativitas dan juga tantangan akademik. Mungkin refleksi ini dapat menjadi manfaat ataupun juga pembelajaran untuk kita ke depannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.